Shalom God's Yene. Yang siap bersuka cita sorakan. Teman-teman boleh cari posisi yang terbaik karena kita mau memuji Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan yeay. When I think about your goodness, my heart is overcome. Aku udah begin to thank you for everything you've done. Keep on loving me, and you bless my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Come on, God's in it. Mari kita sama-sama angkat pujian dari awal. Katakan, so come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing, always lifting up your name. You keep on loving me, and you set my heart to sing. Oh, you make me come alive again, and we praise you. You make me come alive again. Come on, say it. This is the moment. This is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. God's in it. 1, 2, 3, go. Come on, kalau kau bersikap sama-sama katakan, 'cause you are good. 1, 2, 3, you are good. Oh, you are good. You are good. Biar musik memuji Tuhan. Come on, sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita katakan, this is the moment. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Sekali lagi katakan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. Come on. 1, 2, 3, go! Come on, say it, you are good, you are good. Yes, you are good. Oh, you are good. Oh, you are good. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan. Shalom Gasdene. Welcome to Gasdene. Welcome home. Nah, buat teman-teman yang lagi pada online di rumah, welcome to Gasdene Saturday Service. Wow, luar biasa banget ya Ci, tadi pujian yang tadi ya Ci, powerful banget. Setuju, luar biasa banget nih PPW kita hari ini. Nah, luar biasa juga nih teman-teman yang lagi pada ibadah online dari rumah. Saat orang-orang yang lain pada malam mingguan, pada rebahan nonton Netflix di rumah, tapi justru kalian hadir di sini hari ini untuk bisa beribadah bersama-sama dengan Iya, kita. betul banget Ci. Nah, juga kalian boleh loh meramaikan di kolom chat, say hi, say shalom kepada orang-orang semua. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalian nih, kalian boleh banget share link ibadah hari ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian supaya kita bisa ibadah bareng tapi tetap di rumah masing-masing.
Setuju banget Mik. Dan jangan lupa walaupun kita sedang ibadah di rumah, kita juga tetap bisa loh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti akan di-share barcode-nya di akhir ibadah kita. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih buat 3B kita. Apa itu Mik? Buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Be excited, luar biasa. Nah sebelum kita lanjut Mik, aku mau share satu ayat yang memberkati aku banget nih minggu ini. Oh iya Ci. Nah ayat itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Isinya seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah dari ayat ini tuh aku diingetin banget untuk kita tuh jangan sampai skip satu hari pun untuk merenungkan firman Tuhan. Mik. Yes, bener banget Ci. Jadi karena melalui firman Tuhan itu bagaimana Tuhan akan mengajar kita setiap harinya untuk bagaimana kita bersikap, untuk mengambil keputusan, dan untuk bagaimana kita bisa terus berjalan dalam rencana Tuhan. Yes, bener banget Ci. Nah jadi pastikan kita setiap hari selalu diajar oleh Tuhan. Amin. Oh ya, aku juga mau minta kalian untuk siapin hati kalian, cari tempat yang paling nyaman supaya kalian bisa fokus ngikutin ibadah selanjutnya. Nah oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke ibadah selanjutnya, nah aku mau kasih satu pantun. Malam-malam hujan gerimis, Asik. selamat beribadah dan Enjoy the service. God bless you. Mari teman-teman sama-sama yuk kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian yang boleh kami bawakan ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus ada dalam sukacitamu ya Tuhan. Sekalipun kami ada dalam masa-masa yang sulit ya Tuhan. Sekalipun kami Tuhan ada dalam kesesakan ya Tuhan. Tapi Engkau tetap beri kedamaian-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan kami baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku ya Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Menyerahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan kami Kau juga tahu ya Tuhan. Tetap Kau pandang indah ya Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. In your grace, you are mine now forever. I'm alive. Sambil angkat tanganmu katakan I am yours. I am yours forever. 'Cause in your grace you are mine forever. Alive in your wonder. Kita mau angkat tangan lebih lagi, kita mau katakan Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidup kami Tuhan. Oh, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sama-sama yuk kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah. Oh ya ralabas. Sebab Kau yang layak. Yes God, thank you Lord. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Teman-teman jangan ada yang berdiam diri. Dimanapun kalian ada saat ini, yuk kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Oh ya rala pa 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 pa. Haleluya. Ya rala bala 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 bala. Yes God, yes God, yes God. Oh ya rala bala 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 bala.
Oh ya raraba ya raraba ya raraba la bala 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 bala. Oh ya raraba la bala 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 bala. Di beberapa menit ke depan ini teman-teman, dimanapun teman-teman ada, kita sama-sama bikin quality time kita sama Tuhan yuk. Kita sama-sama rasakan kasih-Nya Tuhan menyentuh setiap hati kita sore hari ini, pada hari ini teman-teman. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Kita mau katakan lebih lagi sambil angkat tangan. Oh, praise the
Shalom Gasdene, welcome to Gasdene, welcome home. Yuk kita akan dengerin firman Tuhan bentar lagi. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, siapin juga catatan dan Alkitabmu. Dan saya percaya pada saat ini kita semua akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Katakan amin. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan lewat pujian ini. Kita agungkan Tuhan sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan saat ini. Haleluya, kami menyembah, kami tinggikan
Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau hadir dimanapun kami ada saat ini ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa di dalam surga buat penyembahan, buat pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Untuk setiap kidung pujian ya Tuhan Yesus yang boleh keluar dari mulut kami. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saat ini hadir di tengah-tengah kami, mendatangkan damai sejahtera di antara setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendengarkan isi hati-Mu beberapa menit ke depan. Kiranya Engkau hadir dan biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang baru daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubahkanlah hati kami, biar kami boleh menangkap sesuatu yang baru saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, pada hari ini aku bersuka cita banget kalau kita semua masih ada, masih bisa ibadah bersama-sama walaupun masih secara online, teman-teman. Tapi aku percaya walaupun kita ngikutin ibadah secara online gak akan ngebatasin hubungan kita sama Tuhan. Gak akan ngebatasin hadiratnya untuk melawat teman-teman dimanapun kalian ada saat ini. Katakan amin. Teman-teman, kalian bisa responi firman yang akan kusampaikan pada saat ini dengan nulis di kolom live chat yang ada. Dan kalian mungkin bisa kasih emot fire atau kalian bisa tulis kata amin di sana atau apapun itu. Saya percaya firman hari ini akan mengubahkan setiap hidup kita. Katakan yes. Oke, langsung aja teman-teman, gas DNA Grand Wisata. Dan buat teman-teman dimanapun kalian, hari ini Koko mau bagikan suatu nilai, yaitu dengan judul The Power of Mind. Kuasa daripada pikiran. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, hari ini firman Tuhan ngajakin kita semua, gas DNA, yuk tetaplah hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Baik itu dalam keadaan yang good, enak-enak aja, ataupun di dalam keadaan gak enak. Bersukacitalah selalu teman-teman. Baik itu kita ngerasa keadaan ini, aduh ngebosenin banget, aduh rasanya tuh gak nyaman banget. Kata firman Tuhan, bersukacitalah. Nah teman-teman, dikatakan juga sama firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Guys, Tuhan udah dekat. Waktunya Tuhan udah gak lama lagi. Jadi teman-teman, lewat sukacita, kita bisa ngebagiin sukacita, rasa sukacita yang ada dalam hati kita itu ke sesama kita, ke orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kitanya murung, kalau kitanya putus pengharapan, kalau kitanya gak ada semangat juang, kitanya juga gak ada power, gimana kita mau share sukacita itu sama orang lain? Ketika kita murung, orang lain juga gak akan bersemangat untuk ngobrol sama kita. Nah teman-teman, selanjutnya, karena hari ini aku pengen bicara juga tentang pikiran teman-teman. So begini, keberhasilan kita itu akan sangat bergantung banget sama cara pandang atau pikiran kita. Nah jadi gini teman-teman, kenapa sih cara pandang kita, cara pikir kita itu akan bergantung banget, akan mempengaruhi keberhasilan kita. Karena begini, kalau kitanya aja gak ada semangat juang yang tinggi, kitanya aja gak ada semangat, gimana kita mau raih keberhasilan itu? Gimana kita mau sembuh dari sakit? Biasanya kalau kata orang, atau pernah dulu ada satu lagu berkata, hati yang gembira itu adalah obat. Kalau mungkin kalian di antara kalian ada yang sakit, teman-teman bersukacitalah obatnya. Jadi waktu kamu bersukacita, wah itu namanya hati itu langsung terasa joy, langsung terasa bersemangat. Kamu juga punya pengharapan yang baru, kamu punya daya juang yang tinggi, teman-teman. Oleh karena itu, dari pikiran yang positif tadi, ketika kamu punya pikiran, aku pasti bisa, aku pasti sembuh, aku pasti bisa lewatin hal itu, aku pasti bisa menang. Kalian secara nggak langsung akan ninggalin yang namanya pikiran negatif. Dan kalian punya pikiran yang positif dan kalian bisa bangkit kembali. Kalian bisa ngalamin yang namanya sukacita daripada Tuhan. Kemudian teman-teman begini, kadang pikiran negatif kita itu suka mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran kita yang gak benar itu, pikiran kita yang kadang suka berpikir aneh-aneh itu, kadang bisa bikin kita itu ngehambat kita untuk ngalamin yang namanya peningkatan kehidupan kita. Untuk sampai ke goal atau tujuan hidup kita. Kenapa demikian? Karena gini, ketika kita pengen sampai ke targetnya, ke tujuan goal hidup kita, kita masih berpikir, gue kayaknya gak mungkin bisa, kayaknya gue pasti gagal, kayaknya gue kurang mampu, kan dia kan mampu, gue gak mampu. Di situ aja pikirannya teman-teman. Kalau pikirannya kamu cuma sesempit itu, mikir di situ aja, gimana kamu mau sampai ke tujuan yang kamu kehendaki? Gimana kamu mau sampai ke tujuan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Kalau kitanya aja masih suka ngebandingin diri kita sama orang lain, ngerasa, apalagi kalau pikirannya begini, udah ngerasa gue ya gini apa adanya gitu ya, it's okay sih gak masalah. Tapi kalau ketika udah bilang udah gak mampu dan gak bakal mungkin sama seperti dia dan segala macamnya, teman-teman berpikir hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hatimu. And then yang terjadi adalah kamu gak punya semangat juang untuk hal itu. Kamu juga gak akan punya semangat untuk sampai ke goal yang sudah kamu tetapkan tadi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kamu gak bisa sampai ke dalam tujuannya Tuhan di dalam kehidupan kamu. Karena kenapa? Kamu hanya berpikir, aku gak bisa. Yang jatuh-jatuhnya ending-endingnya males. Katakan amin teman-teman. So guys, Tuhan sendiri udah buka jalan buat kita. Tuhan udah kasih nih caranya, udah kasih jalan keluarnya dalam kehidupan kita. Namun, pikiran negatif kita terkadang juga bisa ngehambat kita untuk ngerti, untuk nangkep apa sih yang menjadi rencananya Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang kejadiannya adalah ketika kita gagal, kita gak sampai ke goal atau tujuan itu, kita malah nyalahin Tuhan. Kita malah bilang, ini gara-gara Tuhan, ini gara-gara gini sih, gara-gara ini, gara-gara itu. Padahal Tuhan udah kasih caranya. Tuhan udah tunjukin, ini loh. Tapi karena pikiran kita yang negatif, terus ditambah lagi kitanya jadi bebal, gak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, sama apa yang Tuhan katakan. Sehingga alhasil kitanya mulai ngejauh dari Tuhan, kita gagal sampai ke goal atau tujuan itu, dan kemudian yang paling parahnya adalah kita malah nyalahin Tuhan.
Oh iya, ada lagi satu hal lagi. Kadang juga nyalahin diri sendiri dan nggak bisa menerima diri sendiri apa adanya. Ending-endingnya jadi insecure, jadi minder dan segala macamnya. Firman Tuhan di kitab Amsal ada dikatakan begini teman-teman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau firman Tuhan aja ngajak kita untuk jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kata firman, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati aja dijaga. Demikian juga pikiran kita pun harus dikontrol, dijaga. Dari hati kita, ketika kita jaga hati kita sebaik mungkin, kita jaga hati yang kudus di hadapan Tuhan. Cara nggak langsung. Pikiran kita pun ketika kita juga bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol emosi kita bisa mengontrol pikiran-pikiran negatif kita, teman-teman. Percayalah, dari situ kehidupan kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan secara kamu gak sadar, kehidupan kamu udah mulai melangkah, naik tangga selanjutnya, naik level selanjutnya, bahkan sampai ke goal tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kalian. Jadi teman-teman, jagalah pikiranmu dari segala hal-hal yang bersifat negatif. Halangi pikiranmu dari segala hal yang akan nyebabin kamu berpikir terus hal-hal yang negatif yang membuat kamu pada akhirnya menjadi orang seperti apa yang kamu pikirkan itu. Teman-teman, kenapa kita, sekali lagi aku mau katakan, kenapa kita harus jaga pikiran kita? Apa yang kita pikirkan terkadang, apa nih yang kita pikirkan terkadang, dan itu misalnya masuk ke dalam pikiran kita. Kadang itu juga yang akan menjadi bagaimana cara pandang kita, karakter kita, cara kita berbuat, dan segala halnya. Guys, ada begitu banyak banget ayat di dalam firman Tuhan itu bicara mengenai pikiran. Yuk simak baik-baik. Kata kitab Amsal 23 ayat 7, firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7 berkata gini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekali lagi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi aku bisa tarik kesimpulannya begini. Apa yang kita pikirkan, itulah jadinya kita. Sekali lagi nih, apa yang kita pikirkan, itulah jadinya kita. Jadi kalau misalnya begini, kita mikir, wah jangan-jangan dia gak suka sama gua. Pasti dia ngejauhin gua dan segala macamnya. Akhirnya kita ngambil respon yang mungkin kelihatan orang padahal dia gak jauhin, tapi kita malah memberikan respon yang gak bagus buat dia. Terus mungkin kita berpikir, aku pasti gagal nih ujian ini, aku pasti gak bisa. Sehingga alhasil dari pikiran itu, jadilah seperti apa yang terjadi. Di pikiran kita itu, jadilah kejadian dalam kehidupan kita. Aduh aku pasti gak mampu deh. Ending-endingnya kamu gak mau ngambil, kamu gak mau kerjakan. Jadi gitu teman-teman. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kita pikirkan, itulah jadinya kita. Jadi kalau pikiran kita selalu diisi sama yang namanya pikiran negatif, selalu diisi sama yang namanya kekhawatiran, selalu diisi sama yang namanya ketakutan, selalu diisi sama yang namanya trauma-trauma masa lalu, selalu diisi sama keluh kesah, kegagalan, kepedihan, dan segala macamnya. Teman-teman, gue yakin, kakak yakin, koko yakin, hidup kita gak bakal terasa bahagia. Katakan yes. Hidup kita gak bakal ngerasa plong, gak bakal ngerasa sukacita. Kenapa? Karena semua pikiran yang jelek itu masuk ke dalam pikiranmu dan kemudian jadi beban di dalam pikiranmu, ya, dan jadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi teman-teman, gas DNA, come on, bangkitkan dirimu, keluarlah dari zona pikiran negatif itu, masuk ke dalam pikiran yang positif. Mulailah miliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Berpikirlah yang positif. Ketika kamu bermain sosial media, ketika kamu melihat suatu hal, postingan apapun itu yang ada di sana,
cobalah untuk berkomentar yang positif. Jangan berkomentar yang negatif. Ketika kamu ada di dalam komunitas, jadilah pribadi yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Waktu kamu bersosialisasi, kamu bersahabat, kamu berteman dengan satu dengan yang lainnya, milikilah pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Percayalah, pikiran yang positif akan ngebawa kita ke dalam suatu sukacita yang luar biasa. Bahkan akan ada damai di dalam kehidupan kita. Terakhir, Filipi 4 ayat 8 itu di sana dikatakan bahwa begini firman-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, di sana kata firman Tuhan, semua yang mulia, adil, manis, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, jadilah orang yang positif. Jadilah orang yang memiliki pikiran yang positif, yang memiliki gairah untuk melakukan sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan. Berkomentar yang positif, melakukan hal yang positif, berkata-kata yang positif. Filipi 4 ayat 8 ini ditulis sama Paulus loh. Paulus saat menulis firman ini, teman-teman, bukan dalam keadaan yang enak, bukan dalam keadaan yang dipenuhi dengan sukacita. Maksudnya dipenuhi dengan keadaan yang enak-enak aja tanpa ngalamin suatu hal. Tapi Paulus ketika nulis firman ini, dia ada di penjara, teman-teman. Bayangin loh, dia yang di dalam penjara aja ngajakin supaya jemaat-jemaat untuk punya pikiran yang positif. Nah, disinilah kenapa dia ngajak untuk jemaat-jemaat pikirkan yang positif. Karena gini, ketika kita isi pikiran kita dengan hal yang positif, namanya pikiran negatif itu kan silih berganti datang terus. Benar nggak teman-teman? Tapi kalau kamu melatih diri kamu untuk isi pikiran-pikiran positif, lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama jadi gaya hidup kita. Sehingga hidup kita itu bisa mendatangkan damai sejahtera buat orang lain. Makanya kenapa di sana dikatakan oleh firman Tuhan, teman-teman, di ayat 5, Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Pikiran positif kita nih akan berbuah yang manis, buah yang lebat, yang dapat dirasakan oleh orang lain. So, teman-teman, hari-hari ini, biarlah kita hidup semakin, kita semakin dekat lagi sama Tuhan. Hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Isi pikiran yang positif dan kemudian memiliki pribadi yang positif di hadapan Tuhan. Memiliki pribadi yang mempunyai dampak yang luar biasa bagi jiwa-jiwa di luar sana. Ayat terakhir firman Tuhan dikatakan Filipi 4 ayat 7. Di sana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, ada damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. So, bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita? Salah satunya, andalkan Tuhan di setiap waktu. Bangun hubungan yang dekat sama Tuhan di setiap waktu. Berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Kita naikkan pujian kita, sembah kita di hadapan Tuhan. Percayalah, kehidupan pribadi kita akan punya hal-hal yang positif. Baik di dalam pikiran maupun di dalam hati kita. Amin. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami mendatangkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang positif, kami mau menjadi pribadi yang menjadi dampak di luar sana ya Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang penuh sukacita, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Menolong sesama, memberitakan kabar baik bagi mereka yang berkesusahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa pada saat ini, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi ruangan di mana kami ada. Memenuhi hati kami,
Mungkin ada di antara kami hari-hari ini ngalamin kesulitan, ngalamin banyak banget pikiran yang ada di pikiran kami, ngalamin sakit mungkin ya Tuhan Yesus, ngalamin kesusahan, kesulitan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa saat ini, biarlah damai-Mu turun atas mereka, biarlah ada sukacita yang baru mengalir, dan biarlah mereka boleh percaya bahwa Tuhan punya rencana, dan Tuhan yang pegang hari esok, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan mereka. Dan sehingga kami gak akan takut untuk menghadapi hari-hari ke depan, karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you guys.